Halo pemirsa, kali ini agak berbeda. Saya ngetes lagi Bentley, tapi kali ini adalah mobilnya New Continental GT 2018. Nah, mobil ini sendiri sebenarnya udah diluncurin beberapa waktu lalu, dan saya kali ini Carvaganza mencoba untuk mengetes impresi dari mobil yang dijual seharga 9,9 miliar off the road, atau on the roadnya itu mulai dari 11,5 miliar. So tentunya sangat mahal, bukan? Jadi apa aja yang ada di dalamnya, ikutin terus. Perlu diketahui sebelumnya, saya ngetes ini kebetulan cuaca agak kurang mendukung, hujan seketika turun. Dan kalau suara kurang oke, artinya Anda bisa mengetahui bahwa kekedapan kabin dari sebuah New Continental GT ini kurang baik. Bentley Continental GT ini dia menggunakan mesin W12 TSI engine dengan kapasitas 6000 cc, dan perlu diketahui juga tenaganya itu 628 horsepower dengan torsi 900 Nm. So tentunya agak mempunyai tenaga yang cukup besar. Tapi untuk sebuah Bentley, sebenarnya mobil ini lebih menawarkan kenyamanan dari berkendara dengan mobil sedan Grand Tourer. Nah, Bentley punya 4 mode berkendara, mulai dari Comfort, Sport, Bentley, dan Custom. Saya lagi nyoba dengan mode Comfort. Mode Comfortnya terbilang cukup halus untuk setiap perpindahan transmisinya. Sebelum lebih panjang juga saya kasih tahu bahwa transmisinya ia menggunakan transmisi otomatis dual clutch 8 kecepatan. Jadi tentunya dengan jarak yang pendek-pendek, transmisi itu agak sedikit halus untuk perpindahannya. Nah, untuk mode Comfort dia benar-benar halus, kayak saya tidak terasa seperti membawa sebuah Bentley, tapi rasanya hanya sebagai membawa mobil-mobil premium seperti biasa, seperti Jaguar ataupun BMW dan Mercedes-Benz. Nah, kebetulan saya mendapati jalur yang ada polisi tidurnya atau speed bump. Bantingan dia terbilang cukup empuk, dan dengan suspensi adaptif ini dan air suspension, tentunya emang Bentley mengklaim mobil ini menjadi lebih nyaman bagi pengendara maupun penumpangnya. Grand Tourer, mobil ini lebih diutamain untuk pengendara dan penumpang sebelah kiri, meskipun di belakang ada 2 jok, tapi saya tidak menyarankan, karena lebih cocok ya untuk penumpang anak kecil. Dan tentunya mobil ini lebih asik untuk berduaan aja. Mode Comfort masih saya coba di tengah hujan. Setiap perpindahan transmisinya halus. Ketika saya kick down, ia juga tidak terlalu memiliki delay, tapi terbilang cukup agresif lah. Perpindahannya sangat cepat. Untuk berbelok, dia juga terbilang masih enak. Ketika berbelok dengan adaptive suspension, dia memindahkan bobotnya ke titik yang lebih berat untuk berbelok, tapi dia tidak menimbulkan limbung pada kecepatan tinggi. Nah, jalan agak kosong, saya mau coba dengan mode yang sportnya. Wow, kalau Anda dengar, begitu mode sport diaktifkan, sebenarnya suaranya agak sedikit meraung. Dan kita coba dia sekencang seperti apa. Kita kick down. Wow, mobilnya terbilang kencang banget. Bahkan klaimnya Bentley sendiri di dunia, mobil ini bisa melesat dari 0 hingga 100 km per jam cuman dalam waktu 3,6 detik. Itu terbilang cepat banget kan. Hampir setara dengan Ferrari Portofino. Secara bantingannya dia menjadi sedikit lebih keras. Tentunya
itu juga membuat mobil jadi lebih stabil. Sayangnya saya bukan mengetes di sebuah sirkuit, tapi ini jalanan umum, jadinya saya harus jauh lebih waspada dengan pengendara lain. Nah, oleh karena itu mode sport mungkin cukup ya gitu. Tapi saya coba juga dengan mode Bentley. Mode Bentley ini sebenarnya dikatakan sama Bentley lebih kayak mode ultimate-nya dia, mode tertingginya dia, perpaduan dari sport dan comfort, dimana ketika Anda berkendara santai dia menjadi smooth, comfort, dan ketika Anda membutuhkan tenaga yang lebih, dengan kick down aja itu sudah cukup memberikan reaksi seperti sport, cuma suaranya tidak meraung seperti yang saat menggunakan mode sport. Untuk setir sendiri dia cukup enak, masih bisa dikomunikasiin dan terbilang ringan. Untuk putarannya juga cukup real, tidak ada delay, dan tentunya yang bikin fun to drive lagi, dia punya pedal shift, jadi lebih fun untuk mengendarai sebuah mobil Bentley ini. Mobil 9 miliar. Bentley New Continental GT, dia juga punya selain pengaturan suspensi, mode berkendara. Oh iya, mode berkendara itu juga ada custom. Custom Anda bisa ngatur sendiri tuh, dari mulai mesinnya, suspensinya, hingga ke setirnya. Tapi so far sejauh ini untuk mode custom dia hampir samalah dengan mode Bentley, hanya tergantung bagi Anda nyamannya dengan mode yang seperti apa. Bicara soal bantingan, balik lagi, Bentley tetap mengklaim mobil ini nyaman bagi penumpang dan pengendara, tapi ketika mode yang dibutuhkan, terutama ketika Anda menikung, dia terbilang cukup rigid. Bicara soal eksterior, Bentley hampir semuanya memiliki fascia yang terbilang mirip, dengan grill besar dan juga dua mata bola lampu seperti kacang, dan dia udah menggunakan adaptive headlamp LED DRL. Tentunya klaimnya ini terang, lampunya sangat terang. Kemudian untuk di bagian bodi samping, dia terlihat lebih mewah dan lebih gagah dengan penggunaan velg 22 inchinya. Di belakang dia terlihat sekali dengan adanya spoiler yang bisa diatur melalui sebuah tombol, dan ketika Anda berada di kecepatan di atas 100 km per jam, dia otomatis akan membuka. Pengaturannya sendiri itu ada yang pengaturan biasa normal aja, dia hanya membuka, tapi ada pengaturan yang ekonomik, jadi dia hanya membukanya sedikit. Sedangkan satu lagi ada pengaturan sport, dia akan menentukan arah angin ketika mode sportnya diaktifkan. Setelah bahas luar, mungkin bagian luar tidak terlalu banyak ubahan dari model sebelumnya, masih sama, terutama dengan versi sedannya sama, tampilannya juga tetap elegan, mewah. So kita masuk ke dalam bagian interiornya. Bicara soal kabin, aura Bentley tidak pernah salah. Dia selalu menawarkan kemewahan, menawarkan layout dashboard layaknya berada di sebuah kapal pesiar, karena dia memiliki ornamen-ornamen kayu dan ciri khas yang klasik, terutama pada bagian tombol AC. Selain itu, ini yang saya suka juga, dia ada paduan kulitnya. Kebetulan saya juga pencinta warna biru, sehingga warna birunya itu buat saya benar-benar yang cukup luar biasa, manis sekali. Selain mewah dan manis, klasik juga tetap ada dengan adanya aksen kayu tersebut. Nah, kemudian di bagian konsol tengah ini itu kayaknya banyak banget tombol. Kalau Anda lihat, AC udah dual zone, kanan kiri bisa ngatur fan-nya sendiri, bisa ngatur dinginnya dan panasnya sendiri. Selain itu,
penumpang dan pengendara juga bisa ngatur ventilasi untuk bagian joknya mau diangetin atau diberi pendingin sedikit. Lalu di bagian tengah ini juga ada pengaturan untuk mode berkendara, mode traction control, ada pengaturan parking assist, ada juga PDC atau park distance control. Jadi itu kayak lebih sensor untuk membatas-membatas dari kanan kiri mobil sehingga mobil akan lebih safety. Nah, dia juga udah ada auto hold. Interiornya kalau bisa dikatakan ini mewah, klasik, dan di bagian joknya juga dia udah bisa diatur secara elektrik, reclining, slidingnya, terus kemudian bagian head adjusternya ini, kemudian juga untuk berpindah ke belakang itu pengaturannya juga ada secara elektrik, bisa langsung dengan knob ataupun bisa ada tombol untuk maju atau mundurin si joknya. Bicara soal kedap, interior untuk sebuah Bentley dikatakan kedap, tapi ketika saya coba dengan keadaan hujan tadi, mobil ini saya rasa agak sedikit kurang kedap karena ketika suara hujan cukup mengganggu ketika saya berbicara. Pengaturan kompartemen buat sebuah Bentley ini terbilang cukup. Dia ada beberapa cup holder, kemudian ada juga kompartemen lain untuk penyimpanan, dan juga di konsol tengah sini juga ada. Terus di bagian belakang juga ada di tengahnya. Oh iya, bicara fitur lainnya, dia juga udah ada telepon, udah ada koneksi untuk Apple CarPlay ataupun Android Auto, dan juga ada navigasi. Nah, dikatakan oleh Bentley, mobil ini juga bisa dikoneksi dengan jaringan 4G. Jadi kalau Anda punya SIM card 4G, tinggal colok chipnya di dalam mobil ini, Anda udah bisa nelponnya dengan leluasa dan internetan pun leluasa. Seluruh tampilannya juga udah digital, jadi lebih jauh kelihatan lebih mewah. Fitur mobil ini terbilang cukup, benar-benar safety. Dia udah ada lane departure warning, LAS, terus kemudian ada collision warning dan rear cross traffic alert. Terus kemudian juga untuk mundur sudah dibantu dengan kamera park view-nya, dan itu cukup real, jadinya Anda bisa mengetahui jarak Anda berbelok ataupun pada saat parkir. Nah, untuk parkir sendiri dia udah ada parkir otomatis. Anda cukup menekan tombol, mobil akan berparkir hingga finish dan cukup sesuai dengan sensor yang ada pada Bentley New Continental GT. Setelah pengaturan lain, sistem entertainmentnya di bagian tengah ini dia udah disematkan dengan layar 12,3 inci. So tentu ini yang terbilang gede, dan juga dia nggak hanya cuman layar digital aja, tapi dia bisa berbalik, dan ketika dia berbalik dia menunjukkan dari mulai kompas atau arah mata anginnya, terus ada jam, dan juga satu lagi ada temperatur di luar mobil. Jadi Anda bisa mengetahui temperatur udara di luar mobil seberapa dingin atau seberapa panas. Buat sebuah mobil Grand Tourer sepertinya agak sayang ya bagi saya, karena mobil ini meskipun mewah, dia juga nggak ada sunroof. Mungkin bagi Bentley itu tidak terlalu dibutuhkan untuk sebuah mobil yang mewah, tapi untuk sebagian orang masih mencari dengan kehadirannya sunroof. Sekarang lagi duduk di belakang. Kalau posisi depan, dengan ideal saya menyetir, tentunya di belakang nggak akan bisa duduk, sempit banget, buat anak kecil. Tapi karena untuk di depan teman saya menyetir
setir agak mempunyai posisi yang lebih pendek dan lebih kecil dari saya, sehingga ruang kaki saya jadi lebih leluasa. Cuma ruang kepala ya bisa dilihat lah, nggak terlalu banyak karena ini juga Grand Tourer, jadinya lihat lebih sempit. Tapi so far duduk di belakang terbilang cukup nyaman, nggak terlalu tegak, nggak terlalu bersandar, meskipun joknya bisa diatur baik reclining ataupun sliding. Dan tentunya yang lebih bisa bikin nyaman, ini juga ada 2 cup holder buat nyimpan minuman, ada juga power outlet dan untuk men-charge gadget Anda. Oke pemirsa, tadi sekian review dari saya tentang Bentley New Continental GT. Sekali lagi, mobil ini dijual dengan harga 9,9 miliar off the road, atau dengan on the roadnya adalah 11,5 miliar. Ia punya kemewahan, kecantikan, dan juga teknologi yang ditawarkan. Semua kembali kepada Anda. Seberapa pentingkah hal itu? Dan seberapa mahalkah untuk sebuah teknologi yang dibelikan? So, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Carvaganza. See ya!